adik-adik di rumah. Shalom, apa kabar semuanya? Iya, puji Tuhan. Kak, hari ini kita merayakan apa ya, Kak? Baju kakak udah hitam, baju saya juga sudah hitam. Ada yang tahu nggak ya? Adik-adik di rumah, ada yang bisa jawab hari ini hari apa dan kita memperingati apa? Ayo. Hari apa? Oh, nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang menjawab. Ada yang tahu atau kelabu? Hari apa? Hari hitam? Hari apa? Oh iya kak, ada yang jawab kak, walaupun dari rumah ada bisikan pakai kuping saya ya. Katanya ini Jumat Agung kak. Benar sekali. Jumat Agung itu emangnya kenapa kak? Apa yang terjadi di Jumat Agung? Wah, ada yang tahu mungkin kak. Coba kita tanya adik-adik yang di rumah ya kak. Ada yang tahu tidak? Atau bisa calling kakak dalam nomor telepon ini? Oh tidak ya. Sepertinya udah tahu ya kak. Iya. Hari apa? Mengenai apa? Tuhan Yesus disalibkan, benar. Hari ini Tuhan Yesus disalibkan itu untuk menebus dosa manusia. Maka dari itu kita mau mengadakan kebaktian kita bahwa Tuhan sudah mau disalibkan untuk menebus dosa kita anak-anak. Iya, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, buat hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami untuk ibadah kami hari Jumat Agung ini Tuhan. Kiranya Tuhan atas kematian-Mu Bapa, dosa-dosa kami sudah ditebus Bapa, dan kami mempersiapkan hati kami, diri kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi When I Remember That He Died For Me. Dengan tepuk tangannya Kak Susan. Iya kak, semua kakak undang untuk bertepuk tangan. When I remember that He died for me, I never go back anymore. Hallelujah. When I remember that He died for me, I never go back anymore. No, I will never. I never go back anymore. Hallelujah. No, I will never. Sekali lagi kita bernyanyi lebih semangat. When I remember that He died for me, I never go back anymore. Hallelujah. When I remember that He died for me, I never go back anymore. No, I will never. I never go back anymore. Hallelujah. No, I will never. I never go back anymore. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik kita, Yunika Berunababan. Tangan Tuhan
Kita masih bernyanyi memuji Tuhan. Kita bernyanyi dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Kakak masih mau undang adik-adik kakak yang di rumah untuk bertepuk tangan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan dengan bernyanyi bagaikan bejana siap dibentuk.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sangat bersuka cita Tuhan, kami sudah bernyanyi memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kiranya kakak kami yang akan menceritakan firman-Mu, agar dapat dipahami kami semuanya dengan baik. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Iya, kita jumpa lagi. Tapi kita jumpa tidak di hari Minggu. Hari apa ini? Iya, hari Jumat Agung. Nah, kita mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan kita diambil dari Yohanes 19 ayat 17 sampai dengan 24. Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Kakak akan bacakan bagi kita sekalian. Yesus disalibkan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menjebelah, Yesus tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikian firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah makna penyaliban Yesus. Nah, sebelum kakak cerita, kita akan menyaksikan dulu video berikut ini.
Pilatus perintahkan agar tanda ini bisa dilihat oleh semua orang. Tulisan itu apa artinya? Bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin artinya Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak. Ibu, inilah anakmu. Yohanes, itulah ibumu. Mulai hari ini, aku akan menjaganya seperti ibuku sendiri. Aku haus. Beri dia air. Aku punya anggur asam. Sudah selesai. Orang ini memang sungguh anak Allah. Ya, kita sudah melihat video yang sudah kita tonton tadi. Nah, kakak mau tanya, kenapa Yesus disalib ya? Memangnya Yesus berbuat jahat? Siapa yang pernah membaca di Alkitab Yesus berbuat jahat? Tidak ada ya, tidak ada. Dan memang cerita di Alkitab tidak menemukan satu pun kejahatan Yesus. Tapi kenapa Yesus disalib? Seperti di video kita itu, Yesus disuruh bawa salib, ya bawa kayu salib. Kemudian Yesus dipaku tangannya, kemudian kepalanya ditaruh mahkota duri. Itu pasti sakit ya, sakit sekali. Kita lihat juga tadi bahwa tubuh Yesus itu sudah berlumuran darah. Nah, kenapa sih Yesus disalib? Kenapa harus Yesus yang tidak ditemukan kesalahannya harus disalib? Alasannya yang pertama, Yesus disalib untuk menanggung dosa-dosa kita. Nah, kita manusia yang berdosa, kita manusia yang berbuat salah, Yesus yang dihukum. Nah, alasan yang kedua, karena Yesus mengasihi kita sehingga Dia rela untuk disalib. Ya, tadi alasan yang pertama supaya dosa-dosa kita itu ditanggung oleh Yesus. Alasan yang kedua, Yesus mengasihi kita. Nah, alasan yang ketiga kenapa Yesus disalib, supaya kita memperoleh keselamatan. Coba kita bayangkan ya, kalau Yesus
tidak disalib. Kakak rasa kita semua saat ini dosa-dosa kita itu masih banyak gitu ya, walaupun ketika Yesus disalib kita masih berdosa kan begitu. Tapi ketika Yesus katakanlah tidak jadi disalib, maka yang pertama kita mungkin tidak selamat ya. Yang kedua, dosa-dosa kita yang banyak itu tadi makin banyak karena tidak ada pengorbanan Yesus. Nah, jadi makna penyaliban Yesus yang kita peringati hari ini yaitu untuk menanggung dosa kita, dosa kakak, dosa adik-adik, dosa orang tua, dosa kita semua. Nah, kemudian Yesus juga mengasihi kita sehingga dia rela untuk disalib. Nah, Yesus mengasihi kita. Apakah kita mengasihi Yesus? Ya, pasti jawabannya iya, kan begitu. Dengan cara apa kita mengasihi Yesus? Yang pertama, kita harus menurut perintah orang tua. Ya, Mama bilang, rajin belajar ya anakku. Iya, Ma. Ya, asal jangan di depan buku matematika, di dalam buku komik itu tidak mengasihi Yesus. Nah, jadi ketika Yesus sudah mengasihi kita, maka kita wajib untuk mengasihi Yesus. Nah, kita lihat tadi di video yang sudah kita tonton itu kakak rasa sudah sering kali kita lihat videonya, ya sudah sering, bahkan setiap tahun ketika Jumat Agung pasti menonton video itu, kan begitu. Apa-apa saja sih situasi yang terjadi ketika penyaliban itu? Yang pertama, Yesus disuruh memikul salib sendiri. Ya, kalau kita bayangkan itu salib Yesus, ya kakak rasa Yesus nggak mau disalib. Ya, kalau dia memikirkan kepentingannya sendiri. Ya, karena salib itu bukan kecil kan begitu, bukan salib-salib seperti sekarang ini simple kecil, tidak seperti itu. Nah, yang kedua, Yesus disalibkan di antara dua orang penjahat. Berarti dalam kata lain, di mata orang-orang banyak dan di mata imam-imam ahli Taurat, Yesus adalah seorang penjahat. Karena Yesus disalibkan di antara dua orang penjahat, di kanan dan di kiri Yesus. Nah, di video itu juga tadi kita lihat bahwa Pilatus memasang tulisan di atas salib Yesus. Apa tulisannya? Tulisannya ialah Raja Orang Yahudi. Maksud Pilatus apa? Supaya Yesus diejek. Ya, kalau zaman sekarang itu dibilang dibully, ya Pak. Tetapi memang itulah kenyataannya. Yesus adalah Raja Orang Yahudi. Dan yang terakhir yang kalau kita lihat tadi di video itu, prajurit mengambil pakaiannya. Untuk apa? Ya, prajurit mengambil pakaian Yesus untuk dibagi-bagikan. Dibagi 4 katanya tadi situ kan, supaya rata pembagian. Tetapi jubahnya tidak dibagi, ya, karena kita lihat kalau di video-video itu jubah Yesus itu cukup sangat sederhana. Kita baca pun tadi di Alkitab kita bahwa jubah Yesus itu hanya satu tenunan dari atas ke bawah. Jadi kalau dibagi, ya merigat begelah, ya. Tetapi jubah itu diundi. Nah, diundi maksudnya siapa yang menang sama dialah jubah itu, kan begitu.
Jadi kalau kita lihat situasi ini tadi itu sangat menyedihkan. Ya, seperti Kak bilang tadi, Yesus ditaruh mahkota duri. Ya, itu memang betul-betul duri yang tajam yang bisa menancap ke kepala Yesus sehingga keluar darah. Nah, jadi semua ini ya, mulai dari Yesus memikul salib, kemudian Yesus disalibkan di antara dua orang penjahat, Yesus dipakai mahkota duri, Yesus dipaku, bahkan Yesus diejek. Itu semua untuk siapa? Iya, untuk kita, untuk menanggung dosa-dosa kita. Ya, untuk menanggung dosa-dosa kita. Yesus mengasihi kita, maka Yesus mau, Yesus rela disalibkan. Nah, jadi Yesus sudah mengasihi kita. Yesus sudah menanggung dosa-dosa kita. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan sebagai kita anak-anak yang sudah ditanggung dosa-dosanya? Kan begitu, bukan berarti Yesus meminta balasan, tetapi apa sikap kita, apa yang kita lakukan? Ya, yang pertama kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur karena dosa-dosa kita sudah ditanggung Yesus, sudah ditebus. Ya, kita sudah dibayar mahal oleh Yesus dengan darah Yesus. Ya, seperti lagu kita tadi, dihapuskan dosaku oleh darah Yesus. Berarti kita ini adalah ciptaan Tuhan yang paling mahal. Darah Yesus yang menebus kita. Ya, kalau sekarang kita disuruh membayar sesuatu dengan darah kita, kakak rasa nggak ada yang mau, kan begitu? Nggak usah dulu membayar. Misalnya contoh, ada katakanlah gila kita atau bibik kita, bantu dulu donor darah lunakku, darahmu kan sama bibik. Mungkin kita berpikir dua kali untuk membantu mendonorkan darah, ya. Tapi Tuhan Yesus tidak berpikir dua kali. Ketika Dia mau menanggung dosa-dosa kita, darahnya tercurah. Jadi kita itu mahal karena kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan karena Yesus sudah menanggung dosa kita anak-anak KKR harus menjadi anak yang taat. Taat dalam kata arti satu, kita taat beribadah, kita taat sama orang tua, kita taat sama Tuhan. Ya, yang pertama taat beribadah. Jangan nanti ketika senang-senang, misalnya dapat hadiah, ulang tahun, di situ baru kita beribadah, berdoa, memuji Tuhan. Tapi kalau kita tidak bersukacita, lupa sama Tuhan. Ya, baik kita bersukacita ataupun kita tidak bersukacita, kita harus tetap taat beribadah. Yang ketiga yang harus kita lakukan, karena Yesus sudah menanggung dosa kita harus menjadi terang bagi dunia. Bagaimana caranya, Pak? Ya, kita harus meneladani yang sudah diajarkan Yesus. Ya, kan ada itu 10 hukum Taurat. Ada di situ, hormatilah ibu bapakmu, gitu kan? Ya, kita hormati. Maka kita sudah menjadi teladan, kita sudah meneladani apa yang sudah diperintahkan oleh Yesus, sehingga
Ketika Yesus sudah menanggung dosa-dosa kita, ketika Yesus sudah mau, sudah rela disalib, tidak sia-sia pengorbanan Yesus itu. Ya, jadi anak-anak KKR, adik-adik kami yang di rumah, biarlah Jumat Agung kita tahun ini walaupun di rumah, ya tetaplah kita berkomitmen bahwa makna penyaliban Yesus hari ini membawa kita untuk memperoleh keselamatan, sehingga pengorbanan Yesus di kayu salib tidak sia-sia, dan Yesus juga mengasihi kita, maka kita juga mengasihi Yesus. Firman Tuhan kita sampai di sini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan. Biarlah Bapa, makna penyaliban Yesus boleh kami pelajari dan boleh kami pakaikan di dalam hidup kami, supaya Tuhan Yesus tidak sia-sia menanggung dosa-dosa kami di kayu salib. Firman-Mu ini tidak hanya kami dengarkan Bapa, tapi boleh kami pakaikan di dalam hidup kami. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mau mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh dipersiapkan persembahannya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, hidupku sekarang ku persembahkan. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu Bapa buat acara kami yang boleh berjalan dengan baik Bapa. Dan ini tadi Tuhan kami sudah mengumpulkan sedikit persembahan dari kami Bapa untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya dengan persembahan ini Tuhan, nama-Mu dimuliakan selalu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kakak-kakak kita yang cantik maupun abang-abang kita yang ganteng ya. Dari kakak-kakak KKR kilometer 4,5.
bahwa kita mau setia sama Tuhan sampai seumur hidup kita. Kita bernyanyi setia-setialah. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan di setiap hidup kami, di mana kami boleh bersyukur Bapa pada hari ini Tuhan boleh temani kami di dalam kami beribadah memperingati Jumat Agung. Tuhan, biarlah mana Jumat Agung boleh kami rasakan dan boleh kami maknai di dalam hidup kami. Bapa Surgawi, kami berdoa Tuhan buat adik-adik kami yang beribadah dari rumah. Tuhan yang tetap memberikan kesehatan kepada mereka sehingga mereka boleh melakukan aktivitasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Buat orang tua kami juga Bapa, Tuhan berikan kesehatan sehingga orang tua kami boleh mendidik adik-adik kami di jalan Tuhan saja. Bapa Surgawi, kami tak hentinya berdoa buat keadaan dan situasi negara kami. Kami boleh bersyukur Tuhan jikalau vaksinasi boleh berjalan, biar Tuhan yang tetap memberkati sehingga kami anak-anak-Mu boleh terhindar dari virus yang tersebar di negara kami. Biar Tuhan yang tetap mengajari pemimpin negara kami, baik dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah, biar kami semua boleh mendapatkan vaksin dan kami boleh sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapak buat persekolahan adik-adik kami, juga kami juga Tuhan berkati sehingga walaupun adik-adik kami sekolah dari rumah, tapi dia tetap boleh bersungguh-sungguh dan dia tetap boleh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami Tuhan, karena kami datang melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang kematiannya kami peringati hari ini. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa,
ibadah Paskah hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.